Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah minggu kedua setelah Trinitatis hari ini dengan topik minggu, Tuhan menguatkan hambanya. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 243 ayat 1 dan 2. Haleluya, terpujilah. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hallelujah.
hukum Taurat Tuhan yang ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Serahkan
Pembacaan firman Allah epistel kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 18 dan 2 Korintus 5 ayat 1. Mari kita baca secara responsoria. Di ayat yang terakhir kita sama-sama membaca. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita sama membaca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, ibu bapak, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari Minggu 9 Juni 2024 dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan 11 dengan topik Tuhan menguatkan hambanya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintahkan kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukannya mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, narasi tentang permintaan bangsa Israel kepada Nabi Samuel untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka adalah titik balik penting dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Karena sebelumnya mereka dipimpin oleh hakim yang ditunjuk oleh Allah sendiri. Ini adalah sebuah cerita yang memberi kita banyak pelajaran yang bermakna, terutama tentang keinginan manusia untuk meniru dan mengikuti dunia sekuler, meskipun sebenarnya itu mungkin bertentangan dengan kehendak Allah. Bangsa Israel saat itu merasa tidak puas dengan kepemimpinan hakim-hakim yang diangkat oleh Allah. Mereka merasa bahwa sistem ini tidak efektif dan mereka ingin memiliki seorang raja yang dapat mereka lihat, yang akan memimpin mereka seperti bangsa-bangsa di Timur Tengah pada umumnya. Namun di balik permintaan ini terdapat implikasi yang mendalam. Ketika Samuel menyampaikan permintaan mereka kepada Allah dalam doanya, Tuhan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadapnya. Sebab mereka meminta raja. Ayat 7. Allah mengingatkan mereka bahwa bangsa Israel tidak menolak Samuel sebenarnya sebagai pemimpin mereka, tetapi pada dasarnya mereka telah menolak Allah sebagai raja mereka. Dari sini kita melihat ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Israel menuntut untuk meminta raja. Keserakahan manusia.
Orang Israel tergoda oleh gagasan memiliki seorang raja yang melihat dan terlihat tanpa memperhatikan bahwa Allah sendiri telah menjadi raja mereka dan telah memberikan segala yang mereka butuhkan, bahkan di luar dari logika pikiran mereka sendiri. Ketidakyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah sebagai raja membuat mereka meminta memiliki seorang raja yang mencerminkan ketidakpercayaan orang Israel kepada Allah yang telah memimpin dan melindungi mereka selama ini. Dari Eksodus Mesir, perjalanan padang gurun, bahkan tiba di tanah Promised Land dengan tanah yang susu madunya begitu subur dan diberkati. Mereka lebih memilih mengandalkan kekuatan manusia daripada Allah Raja mereka. Kekhawatiran akan kekuasaan manusia dalam mencari seorang raja, orang Israel mengejar kekuasaan manusia tanpa memperhatikan bahwa seorang raja manusia dapat dengan mudah menjadi tirani, otoriter, dan mengeksploitasi mereka sendiri, bangsa umatnya. Itulah konsekuensi dari pilihan manusia. Walaupun Allah sudah memperingatkan mereka tentang konsekuensi tersebut, tetapi mereka tetap ngotot dan memaksa untuk memiliki seorang raja manusia. Orang-orang Israel tetap bersikeras dengan keinginan mereka. Hal inilah yang menyebabkan mereka mengalami konsekuensi negatif di masa depan, termasuk eksploitasi dan penindasan oleh para raja-raja mereka sendiri. Kita bisa menekankan pentingnya setia kepada Allah dan kepercayaan bahwa Dia adalah true leader, pemimpin bangsa Israel dan kita semua, yang begitu sempurna bagi setiap orang percaya. Kita harus menyoroti bahaya dari mengikuti tren dunia sekuler ini dan mencari kepuasan duniawi, apa melebih-lebihkan menokohkan seseorang, sebab manusia bisa berubah, apalagi ketika sudah diberi kekuasaan. Seperti Adi Gumya mengatakan, kalau engkau mau melihat karakter seseorang, beri dia power kekuasaan, akan terlihat jati diri karakter sebenarnya, dan bisa saja dan pasti bertentangan dengan kehendak Allah. Selain itu, kita dapat menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengikuti hukum Allah sebagai pedoman hidup kita daripada tergoda oleh keinginan duniawi yang sesaat. Saudara-saudari yang terkasih, sebelumnya bangsa Israel menganut sistem teokrasi. Artinya, Tuhanlah yang menjadi raja atas mereka. Kepemimpinan ilahi Allah benar-benar memimpin umatnya secara direct langsung. Dia telah menunjukkan loyalitasnya kepada bangsa umatnya walaupun sering berdosa dan melawan dia, melalui penunjukan hakim-hakim yang memimpin bangsa itu sebelumnya. Permintaan umat Israel untuk seorang raja bukan hanya masalah struktur politik, tetapi juga masalah rohani yang menunjukkan kurangnya kepercayaan mereka kepada Allah sebagai pemimpin mereka yang sejati. Permintaan umat Israel untuk seorang raja tidaklah salah secara mutlak, tanda petik, tetapi alasannya lah yang mencerminkan kurangnya keyakinan, kepercayaan, dan loyalitas mereka kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Mereka lebih memilih pemerintahan manusia yang tampaknya daripada mempercayai Allah sepenuhnya untuk memimpin sesuai dengan kehendaknya. Orang Kristen untuk mempercayai Allah sepenuhnya sebagai pemimpin dan pelindung kita. Kita terpanggil di sana, terlepas dari keadaan politik atau lingkungan kita. Ketika kita mempercayai Allah dan mengikuti kehendaknya, Dia akan memimpin kita dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi kita.
pada konteks kehidupan kita sekarang, orang percaya harus mempertimbangkan apakah kita cenderung memilih jalan yang tampaknya nyata dan nyaman, atau apakah kita bersedia mempercayai Allah sepenuhnya dalam setiap aspek perjalanan hidup kita. Bahkan ketika jalannya mungkin, sekali lagi saya katakan, bahkan ketika jalan Tuhan itu mungkin tampaknya tidak biasa dan sulit bagi kita, sejarah mencatat banyak pemimpin-pemimpin sekuler yang jatuh pada godaan korupsi, otoriter, dan tidak peduli kepada masyarakatnya. Namun ada juga beberapa pemimpin yang arif dan sungguh-sungguh melayani bangsanya, tentu atas penyertaan Tuhan kepada mereka. Orang percaya diminta untuk selalu mendoakan pemimpin-pemimpin mereka supaya berhikmat di dalam Tuhan dan sungguh melayani untuk kesejahteraan bangsanya. Itulah tugas kita. Itulah panggilan kita. Mendoakan, mendukung pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan bagi kami. Engkau mengabulkan permintaan bangsa Israel walaupun itu berlawanan dengan kehendak-Mu, supaya mereka belajar ke depannya kelak bahwa sebenarnya Tuhanlah pemimpin raja yang sejati bagi mereka. Yesus Kristuslah Raja Juru Selamat bagi setiap orang percaya yang telah mati dan bangkit dari kayu salib mengalahkan maut dan menebus dosa kami. Biarlah kami semua dipimpin oleh Yesus Raja Gereja yang hidup. Jika ada pemimpin sekuler di tengah bangsa dan lingkungan kami berdoa untuk mereka. Kiranya hikmat yang daripada-Mu menyertai pelayanannya, kekuasaannya, dan panggilan yang bertanggung jawab serta beretika. Itulah tugas panggilan setiap orang percaya, mendoakan para pemimpinnya, setiap yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan di Resort Tanjung Priuk ini, HKBP Tanjung Priuk, HKBP Persiapan Resort Volker, dan HKBP Gading Indah. Tuhanlah yang menyertai kami semua. Secara khusus jika ada jemaat-Mu yang terbaring sakit dan pemulihan, jamahlah tubuhnya, sembuhkanlah mereka. Yesus Raja dan Tabib yang ajaib. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.